Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli atau Mustafa dengan NIM 220170006 dari kelas A1 Keamanan Database. Saya akan menjelaskan mengenai sebuah teknik penyerangan dalam keamanan siber, yaitu SQL injection. Saya akan menjelaskan juga bagaimana modus dalam teknik penyerangannya serta cara dalam penanganannya seperti itu. Nah, kita mesti tahu dulu apa itu SQL injection. Kita mesti mengenal apa itu SQL injection. SQL injection ini merupakan sebuah teknik serangan siber di mana seorang penyerang itu menyisipkan atau menyuntikkan sebuah perintah SQL yang berbahaya ke dalam sebuah input query yang dikirimkan oleh aplikasi ke basis data. Jadi ada sebuah form input di situ yang secara back-end-nya itu datanya akan diproses di basis data. Namun seorang penyerang itu akan memasukkan atau menginputkan sebuah kode yang bersih SQL injection ke dalam form input itu yang kalau tidak ditangani maka kode yang dimasukkan tersebut akan diproses oleh basis data untuk kemudian terjadi kerentanan dalam pencurian data. Cara kerja sederhana, seperti yang sudah saya jelaskan, itu penyerang memanipulasi input pengguna, misalnya ada pada form login atau URL atau kolom pencarian yang tidak divalidasi atau disanitasi dengan benar oleh aplikasi. Kalau bisa kita analogikan, itu bayangkan aja kalau ketika kita meminta seorang untuk mengambilkan buku dari sebuah rak dengan memberikan judul buku. Yang kita berikan hanya judul buku untuk dicarikan buku di sebuah rak. Namun, SQL injection ini terjadi ketika penyerang berhasil menyelipkan perintah tambahan. Contoh, ambilkan buku berjudul X dan bakar semua buku lainnya. Nah, uh, yang seharusnya hanya untuk mencari judul bukunya apa, tapi dia memasukkan perintah lain yang bisa merugikan. Kemudian ada dampak-dampak serius dari SQL injection, itu diantaranya kebocoran data yang sensitif, berupa data informasi pribadi, pengguna, nama, alamat, KTP, detail kartu kredit, kredensial login, serta rahasia dagang perusahaan. Ini kalau SQL injection itu menargetkan untuk mengambil data atau menampilkan data ke dalam sebuah sistem. Selanjutnya, modifikasi data yang tidak sah, yaitu bisa saja mengubah saldo rekening, kemudian mengubah harga produk, serta informasi lainnya. Karena dia bisa memanipulasi data yang ada dalam database dengan menyelipkan kode SQL injection tadi ke dalam form input login atau ke dalam form input apapun. Selanjutnya, sang penyerang juga bisa melakukan penghapusan data, di mana korban bisa kehilangan data krusial yang bisa melumpuhkan operasional dari sistem tersebut. Selanjutnya, pengambil alihan akun itu mendapatkan akses ke akun pengguna lain, termasuk akun administrator dengan hak penuh. Selanjutnya juga penyerang bisa mengontrol server basis data ini yang sangat berbahaya karena penyerang skill injection itu juga bisa mengontrol server basis data. Dah, dalam kasus terburuknya, penyerang itu bisa mendapatkan kontrol penuh atas server basis data, bahkan mengeksekusi perintah pada sistem operasi server. Nah, kalau penyerang sudah bisa menguasai kontrol terhadap server basis data, maka sangat dipastikan hal-hal dampak yang sudah saya jelaskan tadi pasti bakal terjadi. Karena dia sudah menguasai servernya. Kemudian eh, terjadi kerusakan reputasi, baik itu kehilangan kepercayaan pelanggan, denda hukum, dan serta citra perusahaan yang buruk. Kemudian, bagaimana teknik-teknik umum yang digunakan di dalam serangan SQL injection? Itu diantaranya ada tiga secara besar. Yang pertama ada in-band SQLi atau classic SQLi. Yang kedua inferential SQLi atau blind SQLi. Dan out of band SQLi. Untuk in-band SQL atau kelas SQL sendiri, itu bisa menggunakan union base, atau menggunakan operator union SQL untuk menggabungkan hasil dari query berbahaya dengan hasil query asli. Ini juga membuktikan penyerang mengambil data dari tabel lain. Karena dia sifatnya itu untuk menggabungkan hasil query yang berbahaya yang dia inputkan tadi dengan hasil query yang asli.
Nah, ini memungkinkan untuk penyerang itu untuk melihat data-data lain yang ada di dalam basis datanya. Kalau dia mengetahui struktur yang ada di dalam pengembangan sistem tersebut. Selanjutnya ada inferential SQL atau blind SQL. Nah, ini bisa menggunakan teknik time-based blind, yaitu penyerang menyisipkan perintah yang menyebabkan penundaan waktu pada respons database jika kondisi tertentu terpenuhi. Ini digunakan untuk mengekstrak data bit demi bit berdasarkan durasi respon. Selanjutnya ada teknik out of band SQL, di mana ini memang teknik yang jarang digunakan, dilakukan dengan mengekstrak menggunakan kanal komunikasi, misal seperti permintaan DNS atau HTTP ke server yang dikontrol oleh penyerang. Ini merupakan teknik-teknik umum yang digunakan oleh penyerang dalam menggunakan penyerangan menggunakan teknik SQL injection. Kemudian kita lihat pada studi kasus jika dia menyerang menggunakan teknik penyerangan union base. Yang pertama, jika skenario-nya itu ada sebuah situs web yang memiliki fitur pencarian produk berdasarkan ID. Jadi di dalam sistem tersebut ada form input pencarian produk itu berdasarkan ID produknya. Contoh, misalnya ada URL asli di www.tokoonline.com/produk.php ID 123. Nah, biasanya kalau kita menekan atau kita melihat barang-barang tertentu dalam sebuah sistem, itu biasanya kalau yang website-website yang rentan atau website-website yang tidak kuat pengamanannya, itu dia justru menampilkan ID-nya, ada ID dari barang atau ID dari menu yang sedang dibuka tersebut. Kemudian, query SQL yang di back-end-nya dari sistem tersebut itu mungkin itu select nama, harga, deskripsi from produk, where ID produk, sistem barang 123 ini query yang sangat umum kita temukan di dalam sistem-sistem atau website-website lainnya. Kemudian bagaimana yang dilakukan oleh penyerang? Nah, dia melakukan payload injeksi dengan penyerang mengubah URL tadi menjadi www.tokoonline.com/produk.php ID sama dengan 23 ditambahkan script singkat itu union select username password null from users karena dia menggunakan teknik serangan union base. Jadi dia menggabungkan kode yang dia injeksikan, kode yang dia masukkan tadi dengan basis data atau data-data lain yang ada di dalam basis data website tersebut. Nah, query SQL yang tadi sudah dia masukkan setelah diinjeksi itu menjadi select nama, harga, deskripsi from produk where ID produk 123 itu yang aslinya, kemudian bertambah menjadi union username password null from users. Yang hasilnya kalau itu diolah oleh sistem maka akan menampilkan detail produk dengan ID 123. Aplikasi juga akan menampilkan daftar username dan password dari tabel users. Kolom 0 digunakan untuk mencocokkan jumlah kolom dari query yang pertama. Karena dia menggunakan union base. Jadi dia tidak hanya bisa melihat data yang ada di dalam tabel tersebut, tapi dia juga bisa melihat data yang ada di luar tabel, misalnya data user. Jadi dia bisa punya kredensial login ke dalam akun seseorang. Kemudian pencegahan SQL injection. Nah, ini ada beberapa lapisan pertahanan yang bisa diimplementasikan. Yang pertama ada parameter query, selanjutnya ada validasi input, selanjutnya ada escaping user input, lalu menghindari pesan error yang detail ke pengguna, jadi tidak menampilkan pesan-pesan error yang menunjukkan kelemahan dari sistem karena pesan error tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Kemudian ada web application firewall, kita berikan dinding API kalau dalam istilah itu, atau batasan-batasan kepada orang-orang yang tidak memiliki akses ke dalam sistem. Selanjutnya kita berikan prinsip hak akses yang terkecil atau less privilege. Kemudian selalu dengan secara berkala melakukan pentest atau penetration testing. Nah, untuk kesimpulan adalah SQL injection ini merupakan sebuah ancaman yang nyata dan persisten dengan dampak yang bisa sangat merusak. Kemudian memahami cara penjagaan tekniknya adalah langkah pertama untuk bertahan atau setidaknya bisa terhindar dari serangan SQL injection ini. Kemudian pencegahannya itu merupakan kunci. Pencegahan dapat kita lakukan itu menggunakan prepare statement, kemudian selalu validasi dan sanitasi semua input pengguna di sisi server. Jadi tidak biasa PHP versi terbaru itu sudah ada versi yang dimana kita tidak bisa menginputkan kode-kode injeksi ke dalamnya. Tapi kalau menggunakan PHP versi lama itu itu penyerang atau orang lain itu memungkinkan untuk memasukkan kode
kode-kode yang seharusnya bukan itu yang diminta. Selanjutnya, menerapkan prinsip hak akses terkecil, lalu menghindari penampilan pesan error database yang detail kepada pengguna, serta jaga semua perangkat baik itu sistem, OS, server, database, framework tetap terbarui. Selanjutnya, pertimbangkan penggunaan web application firewall, kemudian lakukan audit keamanan atau pentest secara berkala, serta melakukan edukasi pengembang, terus mengupdate ilmu atau mengedukasi pengembang dari sistem kita. Saya pikir itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.